5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, Udin dan keluarga sedang mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan barang yang mereka bawa. Nah, di sini ada percakapan antara ayah dan Udin. Hati-hati dengan tasnya ya nak, pegang baik-baik, jangan sampai hilang, pesan ayah. Iya ayah, aku akan memegang tasnya dengan baik, jawab Udin. Adik-adik, dari percakapan mereka ini, apa isi teks percakapan tersebut? Nah, isi teks percakapan tersebut adalah tentang nasihat ayah untuk menjaga barang bawaan kepada Udin. Lalu menurutmu apakah sikap Udin sudah benar adik-adik? Nah, di sini sikap Udin sudah benar karena dia menuruti nasihat ayahnya untuk benar-benar memegang tasnya dengan baik supaya tidak hilang adik-adik. Nah, mengapa adik-adik kita harus menjaga barang bawaan dengan baik? Ya, kita harus membawa barang bawaan dengan baik ya, agar tidak hilang atau ketinggalan ketika kita turun dari kereta api atau turun dari transportasi yang lain, misalnya bis dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi adik-adik jika kita tidak menjaga barang bawaan dengan baik? Nah, yang terjadi bisa saja barang bawaan kita itu hilang atau tertinggal adik-adik, baik di kereta api, di bis, atau lain sebagainya. Itu ya adik-adik ya, kalau kalian bepergian harus menjaga barang bawaan kalian dengan baik. Cara menjaga keselamatan di kereta api. Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api adik-adik. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Nah, beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api itu sebagai berikut ini. Yang pertama, pastikan kereta itu sesuai dengan yang tertera di tiket kalian masing-masing ya. Jadi kalau kalian sudah membeli tiket di loket, naik keretanya pun ya harus sesuai dengan nama kereta yang ada dalam tiket tersebut. Lalu perhatikan nih jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. Nah, biasanya di karcis untuk naik kereta atau tiket untuk naik kereta adik-adik itu ada jamnya ya, jam keberangkatan, lalu dari stasiun mana menuju ke stasiun mana, lalu tempat duduknya nomor berapa, gerbongnya nomor berapa ya. Jadi kalian harus cek dengan teliti. Apabila kereta api akan datang di jalurnya, tunggu sampai kereta apinya berhenti dengan sempurna dulu. Gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak. Jagalah barang bawaan dengan baik. Jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Nah, ini beberapa cara menjaga keselamatan kita ketika kita bepergian menggunakan kereta api.
Adik-adik, apa isi teks dari bacaan tadi? Nah, isi teks dari bacaan tadi adalah tentang cara menjaga keselamatan di kereta api. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah menjaga keselamatan tetap menjadi keutamaan saat kita naik kereta api. Adik-adik yang hebat, amatilah jadwal keberangkatan kereta api berikut dengan teliti. Nah, ini jadwal keberangkatan setiap harinya adik-adik. Masih ingatkah adik-adik tentang penggunaan tanda titik untuk menuliskan waktu atau menuliskan jam adik-adik ya? Nah, tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu antara jam dan menit adik-adik. Tentunya adik-adik masih ingat ya. Tulislah 5 kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api di atas, lalu perhatikan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. Contohnya nih adik-adik, ayah pergi ke Surabaya naik kereta api pada hari Senin jam 06.00. Jadi di sini ada pemisah antara pukul 06.00 lalu diakhiri dengan tanda titik juga adik-adik. Berikutnya misalnya pada hari Sabtu kereta api berangkat dari stasiun Poncol pada jam 06.00. Pada hari Rabu pukul 06.00 Udin berangkat ke Bogor menggunakan kereta api. Ibu membeli tiket kereta api ke Solo yang dijadwalkan pada hari Kamis pukul 06.00. Kereta api jurusan Surabaya yang berangkat dari Jumat pukul 06.00 terjebak banjir di tengah perjalanan titik. Misalnya ini adik-adik ya, 5 kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan yang ada. Kereta api itu berangkat setiap hari, kata Udin. Nah, masih ingatkah adik-adik berapa hari dalam 1 bulan? Ya, banyak hari dalam 1 bulan itu rata-rata ada 30 hari. Jadi kereta api berangkat 30 kali dalam 1 bulan. Ya, adik-adik masih ingat 1 bulan itu ada 30 hari. Atau kalau dibalik 30 hari itu ada 1 bulan. Nah, sekarang misalnya 3 bulan itu ada berapa hari? Kita ingat-ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Bisa kita cari dengan cara penjumlahan ya adik-adik ya. 3 bulan itu terdiri dari 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan. 1 bulannya ada 30 hari. Berarti di sini 30 hari ditambah 30 hari ditambah 30 hari sama dengan 90 hari. Ini cara penjumlahan. Atau dengan cara perkalian. 3 bulan sama dengan titik-titik hari. Berarti 3 bulannya dikali 30 hari. 3 dikali 3 itu 9. Lalu kita tambahkan 0 di belakangnya, maka jawabnya 90 hari. Jawabnya sama ya adik-adik, hanya caranya saja yang berbeda. Contoh yang lain adik-adik, 2 bulan ada berapa hari? Nah, kalau dengan penjumlahan itu 1 bulan ditambah 1 bulan. Nah, 1 bulannya ada 30 hari. Berarti 30 hari ditambah 30 hari. Jawabnya adalah 60 hari. Atau dengan cara perkalian juga bisa. 2 bulannya kita kalikan 30 hari. 2 dikali 30 atau 2 dikali 3 dulu sama dengan 6. Lalu kita tambahkan 0 di belakangnya 1. Jadi 60 hari. Ini kalau bulan ya dijadikan hari. Bagaimana kalau sebaliknya? Ada soal yang diketahui harinya dan disuruh mencari bentuk bulannya. Maka di sini kita bisa mencarinya seperti ini adik-adik. Misalnya 60 hari sama dengan titik-titik bulan. Nah, kita bisa mencarinya dengan 60 dibagi 30. Jadi kalau kebalikannya kita bisa mencari dengan cara dibagi ya. Nah, karena di
sini sama-sama memiliki angka 0, pembagian dengan angka 0, kita coret saja nolnya ya. Ketemu pembagian yang baru yaitu 6 dibagi 3. Berapa 6 dibagi 3? Kalau kalian sudah hafal pembagian ya adik-adik ya, pembagian itu kan kebalikan dari perkalian. Kalian bisa langsung jawab atau dengan menggunakan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, nanti kalian hitung pengurangannya ada berapa. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Maka 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Seperti itu adik-adik. Kita lihat contoh berikutnya supaya kalian lebih paham. 90 hari itu sama dengan titik-titik bulan. Berarti 90 dibagi 30. Sama-sama punya angka 01, kita coret saja ya. Lalu ketemu pembagian yang baru 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Berarti 90 hari itu sama dengan 3 bulan. Kita lihat soal berikutnya. 120 hari ada berapa bulan? Sama caranya tadi, berarti 120 dibagi 30. Sama-sama punya angka 0, kita coret. Ketemu pembagian yang baru yaitu 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Jadi 120 hari itu sama dengan 4 bulan. Kita lihat ya contoh berikutnya. Kalau 150 hari ada berapa bulan? Berarti ya 150 dibagi 30. Sama-sama punya angka 0, kita coret. Ketemu pembagian yang baru yaitu 15 dibagi 3. Nah, 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Berarti 150 hari itu sama dengan 5 bulan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang ada soal cerita yang akan kita jawab bersama-sama. Kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 60 hari. Berapa bulankah lama kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan? Berarti di sini kita mengubah 60 hari menjadi bulan. Karena yang ditanyakan berapa bulankah adik-adik ya. Berarti kita kali atau kita bagi adik-adik? Ya, kita bagi, berarti 60 dibagi 30. Sama-sama punya angka 0, kita coret ya. Berarti ketemu pembagian baru yaitu 6 dibagi 3. Berapa 6 dibagi 3? Ya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka jawabnya adalah 2 bulan. Jadi kereta api tujuan Jakarta-Bandung itu melakukan perbaikan selama 2 bulan. Soal cerita selanjutnya. Uji coba kenaikan harga tiket kereta api dilakukan selama 90 hari. Berapa bulankah uji coba kenaikan harga tiket itu dilakukan? Berarti kita mengubah 90 hari dijadikan bulan. Kita bagi 90 dibagi 30. Sama-sama punya angka 0, kita coret saja. Ketemu 9 dibagi 3 adik-adik. Berapa 9 dibagi 3? 9 dibagi 3 sama dengan 3. Berarti uji coba kenaikan harga tiket itu dilakukan selama 3 bulan. Kita lihat soal cerita berikutnya. Rel kereta api dilakukan perbaikan selama 30 hari. Berapa bulankah perbaikan rel kereta api dilakukan? Sebenarnya kita langsung tahu adik-adik, 30 hari itu kan sama dengan 1 bulan ya. Berarti ya sudah 30 hari, berarti 30 dibagi 30. Sama-sama punya angka 0, kita coret. 3 dibagi 3 sama dengan 1 ya. Di sini jadi perbaikan rel kereta api dilakukan selama 1 bulan. Nah, ini soal berikutnya adik-adik. Kereta api yang baru dibeli tiba setelah dipesan selama 120 hari. Berapa bulankah lamanya pemesanan kereta api yang baru? Nah, berarti 120 hari dijadikan bulan. Kita bagi ya, 120 dibagi 30.
sama-sama punya angka 0, kita coret adik-adik. 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya. Jadi pemesanan kereta api yang baru itu selama 4 bulan. Lalu adik-adik yang hebat, ada soal berikutnya nih ya, soal yang terakhir untuk matematikanya ini. Nah, penumpang kereta api melonjak setelah 150 hari beroperasi. Berapa bulankah lama kereta api beroperasi baru kemudian mengalami lonjakan penumpang? Nah, di sini berarti 150 hari kita jadikan dalam bulan. 150 dibagi 30. Sama-sama punya angka 0, kita coret ya. 15 dibagi 3. Berapa 15 dibagi 3? Ya, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi kereta api beroperasi baru kemudian mengalami lonjakan penumpang setelah 5 bulan. Seperti itu ya adik-adik ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, gambar lokomotif kereta itu dapat dibuat dalam bentuk hiasan. Namanya adalah hiasan kereta api. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Hiasan kereta api, kalian siapkan dulu bahannya: kertas origami, lalu kertas gambar, lem, pensil, penggaris, dan gunting adik-adik. Setelah itu langkah kerjanya, potonglah sejumlah kertas warna-warni. Buatlah 4 persegi merah yang besar. Buatlah sebuah persegi kecil warnanya putih dan persegi kecil warnanya merah. Buatlah 2 lingkaran besar ya, lingkaran hijau besar yang besar ini. Lalu buat 4 lingkaran hijau dengan warna hijau muda adik-adik yang kecil. Buat segitiga itu berwarna hijau, lalu buat lagi setengah lingkaran kecil berwarna merah. Jadi kalian buat dulu di kertas origami, lalu kalian gunting adik-adik. Setelah itu potonglah salah satu persegi besar, kemudian potong menjadi 2 bagian sama besar ya, dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Tempelkan 3 persegi yang lain. Nah, tempelkan di kertas gambar seperti berikut ini adik-adik ya, seperti ini. Setelah itu tempelkan potongan persegi pertama tadi di ujung kiri, ini menjadi tempat masinis ya. Lalu tempelkan persegi kecil warna merah di dekat ujung kanan, ini untuk menjadi cerobong kereta apinya. Setelah itu tempelkan 4 lingkarannya, 2 lingkaran besar di kiri dan 2 lingkaran kecil di kanan. Ini akan menjadi roda-roda kereta. Lalu tempelkan lingkaran kecil di tengah lingkaran besar. Tempelkan segitiganya di ujung ya adik-adik ya, di ujung depan kereta apinya. Nah, setelah itu tempelkan setengah lingkaran untuk menjadi lampu kereta api. Ini ya, menjadi lampu kereta api. Dan tempelkan persegi kecil yang berwarna putih menjadi jendela untuk masinis atau orang yang jalankan kereta api, itu namanya masinis adik-adik. Setelah itu kalian bisa tambahkan asap kereta menggunakan pensil atau spidol kalian. Maka di sini hiasan kereta api kalian sudah selesai. Coba adik-adik kerjakan ya, lalu kalian kumpulkan kepada bapak ibu guru kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.